kira-kira? Ini enggak. Ya ini dulu yang ini kalau ini sok dari presiden. Kalau pensiun kan Bisa diceritakan Bu, sejak kapan mulai donor darah itu Bu? donor darah sejak umur 18 tahun. Sejak umur 18 tahun? Iya, waktu itu masih sekolah aja. Nah, kemudian apa motivasinya Bu, kok bisa sampai 100 kali donor darah itu? Kalau sampai 100 kali motivasinya nggak ada ya Mas, dulu cuma mengalir aja. Pertama itu hanya dulu saya sering pusing gitu, kemudian karena saya juga ikut karate, ikut klub voli dan lain sebagainya. Terus rasanya gimana, nggak enak, terus ada donor darah itu datang di sekolah ya. Terus saya ikut waktu itu pertama kali, ternyata selesai donor itu rasa badan itu rasanya enteng gitu, enak gitu. Enak. Setelah itu dari selanjutnya ya terus lagi, cuma waktu di saat kita menikah, kemudian hamil, melahirkan, kemudian sampai selesai anaknya umur sekitar 3 tahun itu baru kita donor lagi. Itu dan berlanjut terus begitu. Nah, kalau pusing itu kenapa Bu dulu itu? Ya nggak tahu juga ya. Mungkin karena saat itu saya tensinya 120. Padahal kan masih 18 ya. Tapi setelah itu, setelah rutin donor, akhirnya saya tensinya hanya 110/80 dan itu stabil terus sampai sekarang begitu. Nah, apakah ada jadwal rutin Bu untuk melakukan donor itu Bu? Iya memang ada jadwal rutin karena memang minimal kan kalau di PMI 3 bulan sekali ya. Cuma waktu itu karena di samping saya sudah ada, saya lihat aja jadwalnya gitu kok, sudah saya waktunya donor ya biasanya saya sama bapak sekalian bareng-bareng. Berarti setiap 3 bulan sekali jadwal donor itu ya? Iya, kadang 2 bulan setengah gitu. Kalau misalnya PMI boleh ya nggak apa-apa, kan kita nggak ada kendala apa-apa. Nah, apakah pernah Bu ketika mungkin jadwalnya donor tapi ada suatu halangan gitu, jadi nggak donor gitu Bu? Ya itu tadi, di saat hamil, di saat nggak masalah, itu nggak masalah ya. Nanti biasanya kita waktunya donor kita mundur dikit nggak apa-apa gitu, nggak masalah kalau waktunya. Oke, nah untuk ada hal yang mengesankan nggak Bu selama donor ini? Banyak sekali. Mungkin bisa diceritakan Bu. Kalau mengesankan, yang pertama tadi badan rasanya nyaman ya. Yang kedua, selesai donor itu rasanya badan enteng gitu, enteng, segar rasanya, segar kembali. Seperti ada yang baru gitu loh di dalam tubuh itu. Kemudian ada rasa seneng itu karena di situ ternyata bermanfaat untuk orang lain. Dulu nggak kepikir itu, waktu muda kita nggak kepikir, cuma ternyata bermanfaat untuk orang lain. Apalagi di saat ada menantu saya yang waktu itu melahirkan itu, dia karena HB-nya rendah banget, terus dia perdarahan batas bingung aku ya seperti itu. Terus akhirnya dia donor darah, tambah darah itu sehingga dia segar kembali. Alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali. Itu yang di situ termotivasinya. Saya juga mengajak supaya anak-anak pada donor supaya ada manfaat apa yang diparingi Gusti Allah itu, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, anak-anak sekarang juga ikut donor ya Bu ya? Iya, donor tadi di Semarang. Nah, waktu kendalanya itu di saat ada perubahan. Jadi waktu dulu kan tidak ada tes HB ya di saat donor. Paling saya 10,5, kalau wanita ya wis normal karena menstruasi dan lain sebagainya. Tapi setelah ada harus 12 ke atas HB-nya, kebetulan saya kan minum sari kurma itu sama madu itu rutin sehari cuma sekali dok. Terus saya pas donor di Semarang
Waktu itu di Simpang 5 saya nggak bawa kartu tapi boleh, tapi dites dulu. Terus oh iya Bu, monggo silahkan Ibu minggir dulu, ditunggu. Kemudian ada orang gede-gede 3 gitu, nggak boleh Pak, nggak boleh. Loh kenapa Bu, tadi orang-orang yang gede-gede kok malah nggak boleh? Kurang dari 12 Bu habisnya. Lah saya berapa? 13,4. Hah? Masya Allah. Ternyata dengan minum tambahan itu suplai dari kurma tadi itu, saya alhamdulillah sekarang di atas 13 HB-nya begitu. Jadi kalau donor insya Allah nggak masalah. Kemudian juga tidak ada rasa simboloyo gimana, enggak begitu. Nah kemudian untuk apakah rutin olahraga juga Bu jenengan? Kalau rutin olahraga saya biasanya sepedaan Mas, ngelilingi Blora. Kota ini ya? Iya, enggak, kadang di desa-desa itu apalagi kalau minggu sampai kita ya sampai jam 8, setengah 9. Kadang sampai jauh sana, dari hampir sayuran sana gitu ya. Dan itu ngefek nggak Bu ke ke donor gitu atau ke kesehatan gitu, olahraga gitu? Ya memang ngefek ya? banget, karena memang kan namanya darah bisa lancar sehingga badan tidak gampang masuk angin gitu, nggak ya selalu fit, alhamdulillah begitu. Itu gitu. Berarti setiap hari Minggu ya Bu ya? Apanya? Olahraganya? Enggak, saya hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya? Itu kalau tiap pagi atau gimana? Ya pagi setelah subuh biasanya, terus sampai sekitar jam 6, jam 6 biasanya selesai, karena subuhnya kan masih gelap ya. Kemudian kita sudah acara selanjutnya, acara keluarga masak-masak. Gitu. Nah mungkin tipsnya Bu untuk anak muda agar mau berdonor gitu Bu, mengikuti jejak Ibu itu. Tips untuk anak muda. Iya, itu tergantung keinginan hati ya. Kita keinginan hati. Jadi menyadari bahwa orang itu yang pertama mempunyai sesuatu kalau bisa dimanfaatkan orang lain, kalau itu bagus dan tidak ada efek apa-apa pada kita, nggak masalah. Kita ikhlas saja. Dan yang terpenting tadi itu olahraga supaya lancar pembuluh darahnya. Kalau lancar itu tubuh selalu hangat. Rasanya hangat gitu. Kemudian kalau yang namanya jarum, katanya jarumnya gede ya nggak usah dilihat lah ya, namanya paling kita nggak usah dilihat ya, sebentar aja, tapi kalau sudah masuk nggak terasa kok. Saat masuk pertama kali ya kayak imunisasi itu loh, orang lihat tok itu udah takut dulu. Padahal jarumnya waktu itu memang gede sih, memang gede, tetapi bagi saya ya kalau les gitu aja kan nggak masalah, tidak perlu ditakuti. Terus adakah makanan-makanan tertentu Bu yang mungkin dikonsumsi gitu untuk menjaga? Ya terutama ya jangan ngerokok lah. Mana ada orang pendonor merokok aja, nggak ada. Kemarin waktu di Jakarta itu nggak satu convention gitu 1.591 orang, nggak ada yang rosok asap rokok gitu, nggak ada sama sekali. Dan kalau makanan ya nggak masalah, yang penting sayuran itu, protein itu lumrah aja lah. Kalau kita orang Indonesia kan senang sayur-sayuran ya. Cuma kadang anak-anak zaman sekarang itu terlalu suka saat ini makanan favoritnya apa, gorengan. Itu sebetulnya ya kurang bagus gitu. Yang kurang bagus itu minyaknya sebetulnya. Tapi kalau kita herbal, karena kita herbal punya ya, itu kebetulan saya juga stokis untuk Blora herbal. Jadi kalau makan gorengan boleh saja, nggak berlebihan. Setelah itu minumlah minyak zaitun. Nanti dikeluarkan lagi minyak itu. Karena itu kalau minyak yang bagus yang minyak kalau zaitun kan minyak yang bagus ya. Jadi ada 2 macam minyak, yang tidak baik dan baik. Nah Bu, mungkin tanggapannya terkait mendapatkan penghargaan itu gimana? Maksudnya? Mendapatkan penghargaan yang di Jakarta itu loh, ya. Itu tanggapannya gimana gitu? Kalau untuk penghargaan ya karena kita tidak punya tendensi ya, nggak punya tendensi apa-apa. Dulu itu ya hanya mengalir aja sampai 100. Oh sudah 100 Bu, ini diajukan Bu, nanti insya Allah dapat penghargaan ya, 90 aja gitu. Ya waktu itu kebetulan lama tidak ada, sudah dapat seragam, udah berangkat, nggak jadi. Terus kita
nggak mikir untuk dapat apa enggak. Cuma kemarin tuh di saat ketemu maksudnya ketemu se-Indonesia orang-orang yang sama dengan model-model, ada yang sudah tua dan jalan kakinya sampai begitu aja, orang-orang masih semangat seperti itu. Jadi ya Allah, ternyata orang-orang yang pendonor itu sehat-sehat semuanya. Ada yang 70 lebih, paling tua itu ada yang orang gendut tapi kakinya ada yang pakai kursi roda. Itu masih semangat datang ke situ loh, apalagi kita. Lah ketemu dengan apa ya, terharu gitu aja. Rasanya lebih terharu, Masya Allah. Seperti ini, alhamdulillah, semoga yang muda-muda bisa memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat luas gitu ya, karena seseorang itu pasti membutuhkan pertolongan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita bisa memberikan bantuan, kenapa enggak? Karena kita insya Allah nanti berkah apa yang kita berikan kepada orang lain itu. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.